Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya dari kelas PGMI 2D akan menjawab soal UAS mata kuliah kajian IPA secara lisan. Manakah menurut Anda yang lebih rasional, teori abiogenesis atau biogenesis? Jawabannya yaitu pertama, teori abiogenesis dan biogenesis adalah dua teori yang saling kontradiktif tentang asal-usul kehidupan di bumi. Nah, mari kita bahas masing-masing teorinya. Yang pertama yaitu teori abiogenesis atau generasi spontan. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan bisa muncul secara spontan dari bahan mati atau non-living matter. Teori ini dianut oleh para filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles yang mengamati munculnya larva dari daging busuk. Mereka beranggapan bahwa daging tersebut secara spontan menghasilkan larva. Yang kedua yaitu teori biogenesis yang menyatakan bahwa kehidupan hanya berasal dari makhluk hidup sebelumnya atau omne vivum ex vivo. Teori ini didorong oleh eksperimen ilmiah seperti yang dilakukan oleh Louis Pasteur pada abad ke-19. Pasteur menyebutkan bahwa kaldu steril tidak akan menghasilkan mikroba jika wadahnya tetap tertutup, menghilangkan anggapan muncul mikroba secara spontan. Teori biogenesis selaras dengan pemahaman modern tentang reproduksi sel dan evolusi kehidupan. Nah, berdasarkan bukti ilmiah yang ada saat ini, teori biogenesis lebih diterima oleh kalangan saintis untuk menjelaskan asal-usul kehidupan di bumi. Jadi saya sangat setuju dengan teori biogenesis. Soal yang kedua yaitu salah satu organ terpenting manusia adalah jantung. Otot jantung bekerja tidak dipengaruhi oleh kehendak kita, tapi dipengaruhi oleh saraf otonom. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Apabila otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita, apa yang akan terjadi? Jawaban saya yaitu otot jantung bekerja tidak dipengaruhi oleh kehendak kita, tapi dipengaruhi oleh saraf otonom. Artinya, otot jantung memiliki sistem kontraksi dan relaksasi yang dikendalikan secara mandiri atau otomatis oleh sistem saraf otonom. Nah, apa sih yang akan terjadi bila otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita? Nah, itu bayangkan aja jika kita bisa memperlambat detak jantung kita saat ingin istirahat atau mempercepatnya saat berolahraga hanya dengan kehendak pikiran. Meskipun mungkin terdengar sepele ya, hal ini ternyata akan membuat beberapa konsekuensi, yaitu ketidakstabilan jantung dan kehilangan kontrol. Jadi kesimpulannya yaitu kontrol otonom Soal yang ketiga yaitu dalam sistem pencernaan manusia terdapat. Soal yang keempat yaitu tentu kita tidak asing dengan tumbuhan kaktus. Bagaimanakah proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut? Karena kaktus tidak memiliki daun seperti pada tumbuhan pada umumnya. Jawabannya yaitu meskipun tidak memiliki daun, kaktus dapat melakukan fotosintesis melalui proses fotosintesis CEM yang unik dan beradaptasi dengan lingkungan gersang. Proses ini memungkinkan kaktus untuk menghasilkan makanannya sendiri dengan meminimalkan penguapan air dan memaksimalkan penyerapan karbon dioksida. Fotosintesis CEM atau crash-ulation acid metabolism yaitu kaktus menggunakan fotosintesis, prosesnya yaitu berbeda dengan fotosintesis pada kebanyakan tumbuhan. Pada fotosintesis CEM, karbon dioksida difiksasi atau diikat menjadi asam malat pada malam hari saat stomata terbuka.
Nah, pada siang harinya saat stomata tertutup, asam malat diubah menjadi karbon dioksida dan digunakan dalam siklus Calvin untuk menghasilkan glukosa. Soal yang kelima yaitu bagaimana pendapat Anda tentang cloning dan etika. Cloning menghadirkan potensi manfaat dan bahaya yang signifikan. Keputusan tentang legalitas dan etika cloning harus dibuat dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai perspektif dan mempertimbangkan kerangka kerja etika yang kuat. Penting untuk mengadakan diskusi publik yang terbuka dan inklusif tentang isu ini dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk ilmuwan, ahli etika, pemimpin agama, dan masyarakat umum. Soal yang selanjutnya itu, di beberapa daerah terdapat satuan tidak baku seperti jengkal, hasta, bepa, jakaki, jempol, lengan, dan lainnya. Jelaskan mengapa satuan-satuan tersebut dikatakan tidak baku dan apa akibatnya jika dipergunakan. Jawabannya yaitu satuan baku adalah satuan yang tidak memiliki standar pasti dan universal. Contohnya yaitu seperti jengkal, hasta, depa, kaki, jempol, lengan, dan lain sebagainya. Satuan-satuan ini tidak dapat diandalkan untuk pengukuran yang akurat akibat penggunaan satuan tidak baku, yaitu yang pertama yaitu ketidaktepat ukuran. Pengukuran dengan satuan tidak baku tidak akurat dan dapat menyebabkan kesalahan. Yang kedua yaitu kesulitan komunikasi. Orang yang berbeda mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang satuan tidak baku, sehingga menyulitkan komunikasi dan pertukaran informasi. Akibat yang ketiga yaitu menghambat kemajuan. Nah, penggunaan satuan tidak baku dapat menghambat kemajuan dalam sains, teknologi, dan perdagangan karena sulit untuk membandingkan hasil penelitian dan produk dari berbagai tempat. Oleh karena itu, dalam dunia sains dan perdagangan modern, satuan baku seperti meter, kilogram, dan detik yang digunakan. Yang ketujuh yaitu air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya dikonsumsi, membersihkan, pengairan, dan lainnya. Nah, apakah air tersebut lama-kelamaan akan habis? Jelaskan jawaban Anda tersebut. Jawaban saya yaitu air di bumi tidak akan pernah habis, dalam artian jumlah air secara keseluruhan akan tetap konstan. Nah, hal ini karena adanya daur air atau siklus hidrologi yang terus-menerus berlangsung. Daur air ini melibatkan berbagai proses, yaitu seperti evaporasi. Artinya air di permukaan bumi seperti laut, danau, dan sungai menguap karena panas matahari. Yang kedua yaitu prosesnya yaitu kondensasi, yaitu uap air naik ke atmosfer dan mendingin, kemudian mengembun menjadi awan. Yang ketiga yaitu presipitasi, yaitu air di awan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Yang selanjutnya yaitu infiltrasi, yaitu air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Yang terakhir yaitu runoff, yaitu air di permukaan tanah mengalir ke sungai, danau, dan laut. Melalui proses-proses ini, air di bumi terus berputar dan tidak akan pernah hilang. Terakhir yaitu malaria merupakan salah satu penyakit yang tidak asing bagi masyarakat. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh sejenis protozoa jenis Plasmodium. Jelaskan bagaimana penularan penyakit malaria dan cara pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit ini. Jawabannya yaitu penularan malaria. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Saat nyamuk menggigit orang yang terinfeksi, parasit masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berkembang biak. Nah, ketika nyamuk ini menggigit orang lain,
parasit ditularkan ke dalam aliran darah orang tersebut dan menginfeksi sel-sel darah merahnya. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu untuk menghindari malaria itu ada beberapa cara, yaitu diantaranya penggunaan kelambu. Gunakan kelambu saat tidur, terutama di daerah yang rawan malaria. Yang kedua yaitu pemakaian obat anti nyamuk. Nah, oleskan obat anti nyamuk ke kulit yang terbuka saat aktivitas di luar ruangan, terutama pada malam hari. Yang ketiga yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan membersihkan genangan air dan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk. Yang terakhir yaitu minum obat malaria. Orang yang berpergian ke daerah endemik malaria dapat minum obat anti malaria untuk mencegah infeksi. Begitulah jawaban dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.